Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Panggonan Wingit, tempat berkumpulnya kisah-kisah sunyi, jejak kutukan, dan cerita yang tak selalu berani dibicarakan terang-terangan. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita horor, kita menyusuri sisi gelap kehidupan yang sering bersembunyi di balik hal-hal yang tampak biasa. Warung kecil di ujung gang, rumah tua yang tetap dihuni, usaha yang tiba-tiba ramai, dan bisikan masa lalu yang belum benar-benar selesai. Matikan lampu yang tidak perlu, tenangkan nafas, dan dengarkan baik-baik. Karena tidak semua rejeki datang membawa berkah, dan tidak semua warisan layak diteruskan. Mari kita mulai kisahnya di Panggonan Wingit. Warung kecil itu berdiri di ujung gang, menempel dengan rumah kayu yang catnya mulai mengelupas. Papan namanya sudah pudar dimakan hujan dan panas. Tulisan Warung Sumber Rejeki tinggal setengah terbaca. Sejak ibunya meninggal 3 bulan lalu, warung itu jatuh sepenuhnya ke tangan Lestari. Setiap pagi, Lestari membuka rolling pintu besi dengan bunyi berderit panjang. Rak-rak berisi mie instan, sabun dan gula pasir tampak rapi, tapi tak pernah benar-benar berkurang. Stok lebih sering kedaluarsa daripada terjual. Ia mencatat utang di buku tulis tipis, lebih banyak nama daripada angka pelunasan. "Belum laku juga, Tari?" tanya Bu Saminah, tetangga depan rumah, hampir setiap pagi, dengan nada prihatin yang terasa seperti tekanan. "Masih sepi, Bu. Mungkin belum rejeki," jawab Lestari pelan. Padahal ia tahu bukan soal rejeki semata. Minimarket baru di jalan besar membuat warga lebih memilih belanja sekalian saat pulang kerja. Warung kecilnya hanya jadi pilihan terakhir, itu pun kalau lupa. Menjelang maghrib, suasana kampung berubah. Anak-anak berhenti bermain. Ibu-ibu mengangkat jemuran. Dari musola dekat pohon asem, azan berkumandang. Suaranya menggema lembut di antara rumah-rumah tembok dan seng. Lestari menutup etalase rokok, seperti kebiasaan ibunya dulu. Katanya tidak baik menjual rokok saat azan berlangsung. Pantangan lama yang tak pernah dijelaskan alasannya. Ia ikut sholat, lalu duduk di kursi plastik depan warung. Angin membawa bau tanah lembab dari kebun kosong di samping gang. Lampu bohlam kuning menggantung, dikerubungi laron. Jalanan cepat sepi. Dari kejauhan terdengar kentongan ronda dipukul 3 kali. Tanda petugas jaga mulai berkeliling. Suara obrolan bapak-bapak pelan diselingi tawa pendek. Semua terasa biasa, tapi entah kenapa sejak warung itu sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya, Lestari sering merasa seperti sedang diperhatikan dari arah gelat kebun. Malam itu tak ada pembeli sama sekali. Ia membuka laci uang, isinya hanya lembaran kecil dan koin receh. Tagihan dari koperasi simpan pinjam terlipat di bawahnya, jatuh tempo tinggal seminggu. Jika tak terbayar, motor satu-satunya akan ditarik. "Dulu warung ini nggak pernah kosong," gumamnya. Kalimat itu mengingatkannya pada sesuatu yang aneh. Ibunya dulu selalu menolak jika Lestari menawarkan bantuan menutup warung di malam Jumat. "Ibu saja," katanya cepat, "kamu di dalam rumah." Saat itu Lestari tak pernah bertanya kenapa. Karena tak ada pembeli, ia memutuskan merapikan gudang belakang. Ruangan sempit dengan bau karung beras dan debu kayu. Di sudut paling bawah ada peti tua yang belum pernah ia buka. Kayunya gelap, diikat kain mori kusam. Ia sempat ragu, entah kenapa dada terasa berat. Saat tutupnya diangkat, engselnya mengeluh pelan. Di dalamnya ada buku tebal bersampul hitam, beberapa bungkus kain kecil, dan botol kaca berisi air keruh dengan serpihan seperti akar di dalamnya. Buku itu dipenuhi tulisan tangan rapi, bukan tulisan ibunya. Halaman pertama berisi judul, "Catatan Jalur Darah, jangan dibaca tanpa niat." Lestari mengerenyit. Di halaman berikutnya ada daftar nama, puluhan. Di samping tiap nama ada tanggal dan tanda lingkaran merah. Beberapa nama terasa familiar, nama keluarga lama di kampung itu. Sebagian sudah meninggal. Tiba-tiba dari depan warung terdengar bunyi plastik jatuh. Lestari menoleh cepat. Tak ada angin, tak ada orang. Ia kembali melihat isi peti. Salah satu bungkusan kain mori terasa keras di dalamnya. Saat dibuka sedikit, terlihat lempengan logam tipis bertuliskan huruf Jawa yang digores kasar. Ujungnya seperti pernah terbakar. Langkah ronda lewat di depan rumah. Cahaya senter menyapu dinding,
lalu hilang. Entah kenapa Lestari buru-buru menutup kembali peti itu. Jantungnya berdetak lebih cepat dari seharusnya. Saat berdiri, ia baru sadar satu hal kecil yang membuat tengkuknya dingin. Di halaman terakhir buku catatan tadi, ada nama ibunya. Dan di bawahnya, sudah tertulis namanya sendiri. Dengan kolom tanggal, masih kosong. Sejak menemukan peti dan buku hitam itu, tidur Lestari tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap memejamkan mata, ia selalu teringat daftar nama dengan lingkaran merah, dan namanya sendiri di halaman terakhir. Ia mencoba meyakinkan diri itu hanya catatan utang lama atau arsip pelanggan, tapi hatinya menolak percaya sesederhana itu. Pagi harinya warung tetap sepi, hanya 1-2 anak membeli permen. Menjelang siang, matahari terasa terik dan jalan depan gang kosong. Saat itulah seorang lelaki tua berhenti di depan warungnya. Tubuhnya kurus, memakai peci hitam kusam dan baju koko yang sudah menguning di bagian kerah. Janggutnya tipis memutih. Ia berdiri cukup lama sebelum akhirnya masuk tanpa suara. "Ini warung ibunya Lestari ya?" tanyanya pelan. "Iya Pak," jawab Lestari sopan. "Bapak mau beli apa?" Orang tua itu tidak langsung menjawab. Matanya menyapu rak-rak barang seperti sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat. "Dulu warung ini paling ramai satu kampung," katanya akhirnya. "Orang sampai antre malam-malam." Lestari tersenyum hambar. "Sekarang kalah sama minimarket, Pak." Orang itu terkekeh kecil. "Bukan cuma soal saingan, ibumu dulu pegang cara." "Cara?" ulang Lestari. "Cara menjaga aliran rejeki supaya nggak mampet." Nada bicaranya datar, tapi membuat bulu lengan Lestari meremang. Ia baru sadar belum pernah melihat orang ini sebelumnya, padahal wajahnya seperti mengenal isi rumah. "Bapak siapa ya?" "Dulu kenal kakekmu, orang sini juga, cuma sudah lama pergi." Ia menyebut namanya, Pak Wiryo. Nama yang terasa asing tapi entah kenapa tidak sepenuhnya baru. Pak Wiryo membeli garam dan teh tubruk lalu membayar dengan uang pas tanpa melihat harga. Sebelum pergi, ia berkata pelan, "Kalau mau warung ini bisa ramai lagi, nggak perlu yang berat-berat, ikhtiar saja." Lestari tidak menjawab, tapi kata ramai lagi terasa seperti air di tenggorokan kering. Sore menjelang maghrib, Pak Wiryo datang lagi. Kali ini membawa bungkusan kecil berisi bunga kering dan selembar kertas bertuliskan doa Arab yang sudah difotokopi buram. "Bukan pesugihan," katanya cepat, seolah membaca pikiran. "Cuma pembuka jalur, doa juga, niatkan usaha, sedekah dan minta dilancarkan." "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Lestari, lebih karena terdesak daripada percaya. "Setelah azan Isya, taburkan sedikit bunga ini di depan pintu warung. Baca doa di kertas itu 3 kali. Lalu saat menakar beras pertama besok pagi, sebut nama ibumu dan kakekmu, itu saja." Terdengar sederhana, bahkan religius, tapi ada bagian yang terasa tidak pas. Menyebut nama leluhur saat menakar beras bukan kebiasaan doa yang pernah ia pelajari. "Tidak apa-apa, Pak," suaranya ragu. Pak Wiryo menatapnya lama. "Rezeki itu jalannya banyak, tinggal kita mau buka pintu yang mana." Kalimat itu tidak menenangkan. Setelah ia pergi, Lestari memandangi bungkusan bunga kering di tangannya. Utang koperasi, tagihan listrik dan ancaman penarikan motor seperti berdiri berbaris di kepalanya. Keraguan perlahan-lahan kalah oleh kebutuhan. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Setelah Isya, gang terasa lengang. Bahkan suara televisi rumah tetangga pun tidak terdengar. Angin hampir tidak ada. Daun pohon asem di dekat musola diam seperti ditempel langit. Lestari berdiri di depan warung dengan jantung berdebar. Ia menaburkan bunga kering di ambang pintu. Aromanya tipis, bukan wangi, lebih seperti bau kayu lama yang lembab. Ia membaca doa di kertas itu. Lafalnya benar, tapi entah kenapa terasa berat di lidah. Saat bacaan ketiga selesai, lampu bohlam di atasnya berkedip sekali. Hanya sekali. Dari arah kebun kosong terdengar suara seperti langkah pelan di rumput basah, berhenti tepat ketika ia menoleh. Gang tetap kosong, tapi Lestari mendadak merasa seperti baru saja membuka pintu, dan ada sesuatu di luar sana yang sekarang tahu alamatnya. Perubahan itu terjadi terlalu cepat. Pagi setelah Lestari melakukan anjuran Pak Wiryo, ia membuka warung seperti biasa. Mata masih terasa berat karena semalaman tidurnya putus-putus. Namun belum sampai ia selesai menyapu lantai, seorang ibu yang jarang belanja datang membeli banyak. Beras 5 kilo, minyak 2 liter, gula, telur,
sabun, dan kopi. "Sekalian saja, Mbak, lengkap," kata ibu itu pelan tanpa banyak senyum. Biasanya ibu itu selalu membandingkan harga sampai lama. Hari ini tidak, bayar pas, pergi tanpa basa-basi. Belum 10 menit, datang lagi 2 pembeli, lalu 3. Menjelang siang, rak mie instan yang biasanya utuh mulai bolong. Lestari sampai harus membuka kardus stok lama di gudang. Dadanya diisi rasa lega yang hampir membuatnya ingin menangis. "Alhamdulillah," bisiknya berkali-kali. Anehnya banyak pembeli baru yang tidak ia kenal wajahnya. Padahal ini gang buntu, hampir semua orang saling tahu. Mereka bicara seperlunya, suara rendah, seperti tidak ingin didengar orang lain. "Berasnya yang itu," kata seorang bapak sambil menunjuk tanpa menyentuh. "Minyak 1," kata yang lain, menatap lurus ke etalase bukan ke wajah Lestari. Tak ada yang menawar, tak ada yang bertanya harga promo. Semua menerima total belanjaan tanpa komentar. Uangnya selalu pas, tidak kurang, tidak lebih, seolah mereka sudah tahu jumlahnya sebelum dihitung. Menjelang sore, Lestari baru sadar sesuatu lagi. Kebanyakan datang sendirian, dan hampir semua memilih berdiri di titik yang sama, tepat di depan rak gula dan garam. "Laris Tari," Bu Saninah muncul sambil mengintip ke dalam. "Lumayan, Bu," jawab Lestari tak bisa menyembunyikan senyum. Tumben, dari pagi orang keluar masuk. Nada suaranya ringan, tapi matanya mengamati terlalu teliti. "Dapat supplier baru ya?" "Enggak, Bu, biasa saja." "Iya, cuma biasanya warung itu ada naik turunnya. Ini kok langsung ramai terus?" Kalimat itu menggantung, tidak menuduh tapi juga tidak netral. Setelah maghrib, keramaian justru tidak berhenti, malah bertambah. Itu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Biasanya habis azan, warungnya nyaris kosong. Sekarang justru ada saja yang datang. Jam 8 malam, seorang pemuda membeli kopi, rokok, dan mie instan. Jam 9, 2 orang ibu membeli gula dan tepung. Jam setengah 10, saat warung lain sudah tutup, masih ada yang mengetuk pelan dari luar. Tok, tok. Tidak pernah memanggil, hanya mengetuk. Saat dibuka, orangnya selalu sudah berdiri rapi seolah tidak pernah bergerak sejak tadi. "Maaf malam, Mbak, butuh garam." Lestari mulai merasa tidak nyaman, tapi laci uangnya semakin tebal dari biasanya. Ada rasa takut kecil tapi tertutup oleh napas lega karena angka-angka mulai bergerak ke arah yang benar. Malam ketiga, gangguan kecil mulai muncul. Saat ia sendirian di warung, terdengar suara langkah dari gudang belakang, pelan, 1 kali, 2 kali, lalu diam. Saat dicek, tak ada siapa-siapa, karung beras tetap tersusun. Pernah juga ia mencium bau aneh seperti bunga layu bercampur besi, hilang dalam hitungan detik. Sekali waktu, susunan sabun batang di rak jatuh satu persatu, padahal tak tersenggol. Bunyi plastiknya beradu pelan, seperti ditepuk dari dekat. Jantungnya berdegup keras, tapi selalu ada pembeli datang tak lama setelahnya. Seolah setiap keganjilan dibayar dengan transaksi. "Capek ya, Mbak, ramai terus," kata salah satu pelanggan malam dengan suara hampir berbisik. "Iya, tapi syukur." Orang itu tersenyum tipis. Syukur itu dijaga, jangan sampai lupa yang membuka jalan. Kalimatnya membuat Lestari terdiam. Saat ia mengangkat kepala, orang itu sudah berjalan keluar, langkahnya tak terdengar di lantai semen. Malam semakin larut, dari pos ronda terdengar kentongan dipukul pelan. Angin membawa suara daun kering bergesek. Lampu bohlam kuningnya berkedip sebentar, lalu stabil lagi. Lestari menutup laci uang dengan tangan sedikit gemetar. Ada rasa tidak enak yang terus muncul, seperti duri kecil di dada. Tapi angka pemasukan hari itu adalah yang terbesar sejak ibunya meninggal. Dan untuk pertama kalinya, rasa takut ia simpan rapi, di bawah rasa butuh. Kesibukan yang mendadak menjadi kebiasaan baru bagi Lestari. Warungnya kini hampir tak pernah benar-benar kosong. Bahkan stok harus ditambah 2 kali seminggu. Orang-orang mulai menyebut warungnya hidup lagi. Ada yang memuji, ada yang hanya memperhatikan terlalu lama. Namun di balik ramainya pembeli, tubuh Lestari justru semakin lelah. Tidurnya pendek dan penuh mimpi aneh. 3 malam berturut-turut ia bermimpi berdiri di dalam warung yang gelap. Rak-rak kosong, lantai basah seperti habis disiram. Ada suara orang menghitung pelan dari arah gudang.
1, 2, 3, kembali. Saat ia mendekat, suara itu berubah menjadi bisikan banyak orang, menyebut nama-nama yang tidak ia kenal. Ia selalu terbangun tepat pukul 2.17 malam dengan nafas terenah. Pagi keempat, kelelahan membuatnya ceroboh. Ia ingat, pesan Pak Wiryo beras pertama setiap pagi harus ditakar sambil menyebut nama ibu dan kakeknya. Tapi pagi itu warung sudah diserbu pembeli sejak subuh. Dalam tergesa, ia menuang beras ke plastik tanpa menyebut apapun. Ia baru sadar setelah transaksi ketiga. Perasaan tidak enak lewat sebentar, lalu ia menertawakan diri sendiri. Cuma sugesti, gumamnya. Bukan apa-apa. Siangnya gangguan kecil berubah rasa. Ia beberapa kali merasa ada orang berdiri di sampingnya saat menghitung uang. Tapi setiap menoleh, kosong. Bayangan di kaca etalase tampak seperti ada yang lewat di belakang, padahal pintu tak bergerak. Menjelang sore, keponakannya Dika, anak kakaknya yang sering main di warung, datang dan langsung berhenti di ambang pintu. "Kenapa?" tanya Lestari. Dika tidak masuk. Matanya menyapu ke dalam seperti melihat sesuatu yang tidak ia suka. "Bau?" katanya pelan. "Bau apa?" "Kayak bunga dikubur." Lestari mencium udara. Yang ada hanya bau kopi dan plastik. "Perasaan kamu saja." Dika mengeleng. "Yang berdiri di belakang rak itu siapa, Tante?" Darah Lestari terasa turun ke kaki. "Nggak ada siapa-siapa." Anak itu tidak membantah, tapi memilih duduk di luar, tidak mau masuk sampai dijemput ibunya. Malamnya, kabar lain datang. Pak Rudi, pemilik warung lama di ujung jalan besar, mendadak dirawat di rumah sakit. Stroke ringan, kata orang. Warungnya tutup sementara. 2 hari kemudian, terdengar kabar toko kelontong di gang sebelah gulung tikar karena distributor memutus pasokan. "Rezeki pindah jalur," kata seseorang di ronda malam, setengah bercanda. Lestari ikut tersenyum tipis, tapi perutnya terasa mengeras. Ucapan itu mengingatkannya pada kalimat Pak Wiryo. Malam itu setelah menutup warung, ia kembali membuka peti kayu di gudang. Kali ini tangannya tidak terlalu gemetar. Ia mengambil buku hitam dan membawanya ke meja. Ia membaca lebih teliti. Daftar nama itu ternyata dibagi per tahun. Di samping beberapa nama ada catatan kecil. Toko tutup, sakit lama, pindah usaha, bangkrut. Tahun-tahun itu cocok dengan cerita lama yang pernah ia dengar samar, tentang masa ketika warung kakeknya satu-satunya yang paling besar di kampung. Halaman berikutnya berisi kolom berjudul Saingan Terdekat. Beberapa nama di situ adalah pemilik usaha yang dulu berdekatan jenis dagangannya. Tenggorokan Lestari kering. Ia membuka halaman terbaru, ada tambahan tulisan dengan tinta lebih mudah. Nama Pak Rudi sudah tercatat di sana, dengan garis tipis di bawahnya. Tinta yang masih terlihat segar. "Ini nggak masuk akal," bisiknya. Logikanya menolak menghubungkan semua itu. Orang sakit dan bangkrut terjadi setiap hari. Usaha ramai juga bisa karena kebetulan. Tapi rasa bersalah mulai tumbuh seperti retak halus di kaca. Belum pecah, tapi terlihat jelas jika diperhatikan. Saat ia hendak menutup buku, terdengar bunyi ketukan pelan dari pintu warung depan. Tok, tok. Jam menunjukkan hampir 11 malam. Tidak ada jadwal pembeli jam segitu. Ketukan itu datang lagi, sama pelannya, sama sabarnya. Dan entah kenapa, malam itu Lestari tahu, ada sesuatu yang datang bukan untuk belanja. Ketukan di pintu malam itu tidak langsung dibuka Lestari. Ia berdiri diam di balik tirai warung, napasnya ditahan. Ketukan itu tidak keras, tidak memaksa, justru terlalu sabar. Seolah yakin akan dibukakan cepat atau lambat. Tok, tok. Dari pos ronda terdengar suara kentongan 2 kali. Disusul langkah sandal mendekat. Suara Pak Lurah tua, Pak Darno, terdengar memanggil. "Masih buka, Tari?" Ketukan berhenti. Lestari membuka pintu. Di luar hanya ada Pak Darno dan 1 petugas ronda. Tak ada orang lain. "Sendirian? Jangan terlalu malam buka," kata Pak Darno. "Sekarang kampung lagi banyak yang aneh." "Aneh gimana, Pak?" tanya Lestari. Pak Darno tidak langsung jawab. Ia justru menghirup udara di sekitar pintu warung. Keningnya berkerut tipis. "Ibumu dulu kalau malam Jumat selalu tutup sebelum Isya," katanya pelan. "Iya," jawab Lestari. "Memang kebiasaan."
Itu bukan kebiasaan, itu batas. Kata terakhir diucapkan lebih pelan. Keesokan sorenya Pak Darno datang lagi, kali ini sendiri. Ia membeli kopi saset, tapi tidak langsung pulang. Duduk di bangku plastik depan warung, memandangi jalan yang mulai redup oleh cahaya senja. "Sudah lama saya mau cerita," katanya. "Tapi ibumu dulu minta jangan." Jantung Lestari berdegup lebih cepat. "Cerita apa, Pak?" "Soal kakekmu." Angin sore lewat tanpa suara. Daun pohon asem nyaris tidak bergerak. "Dulu," lanjut Pak Darno, "warung ini paling besar. Semua orang belanja ke sini. Yang buka usaha dekat-dekat satu persatu tutup. Ada yang sakit lama, ada yang bangkrut mendadak. Waktu itu orang kampung sudah curiga, tapi nggak berani ngomong." "Curiga apa, Pak?" Suara Lestari mengecil. Pak Darno menatapnya. "Kakekmu dikenal dekat dengan orang pintar dari luar desa. Katanya bisa mengunci rezeki orang." Dada Lestari terasa seperti ditekan. "Itu fitnah, Pak. Mungkin cuma kebetulan usaha beliau memang pintar jalaninnya." Pak Darno mengangguk pelan. "Saya juga dulu mikir begitu. Sampai Ronda suatu malam dengar sendiri." "Apa?" "Ada orang datang ke warung ini tengah malam, bukan belanja, bawa ayam hitam dan kain. Besoknya, toko pesaing paling dekat langsung kebakaran dari dapur." Lestari tidak bisa menjawab. Cerita itu terlalu spesifik untuk disebut gosip biasa. "Setelah kakekmu meninggal, ibumu berubah. Setiap malam Jumat dia baca doa panjang, keliling warung pakai air garam. Pernah saya dengar ayat kursi dibaca berulang-ulang dari dalam." Ia teringat. Waktu kecil ia sering mendengar ibunya membaca doa keras-keras malam tertentu. Ia kira itu hanya wirid biasa. "Itu penutup," kata Pak Darno, seolah mendengar pikirannya. "Penahan supaya perjanjian lama nggak aktif lagi." "Perjanjian apa, Pak?" "Perjanjian darah. Santet usaha itu jarang pakai tumbal sekali, biasanya pakai jalur keturunan. Selama garisnya masih ada, jalurnya bisa dibuka lagi." Tangan Lestari terasa dingin. Ia teringat bunga kering, doa fotokopi, menyebut nama leluhur saat menakar beras. Kalau ada yang tanpa sengaja melakukan cara lama itu lagi, tanyanya. Pak Darno menatap warung, bukan wajah Lestari. "Berarti pintunya dibuka lagi." Suara anak-anak mengaji dari musola mulai terdengar. Maghrib hampir tiba. "Dulu ada larangan di keluargamu. Jangan sebut nama leluhur saat mulai dagang. Jangan buka setelah jam tertentu. Jangan simpan catatan lama. Itu semua bukan mitos kosong." Lestari menelan ludah. "Kalau sudah terlanjur, Pak." Pak Darno berdiri pelan. "Yang dibuka dengan niat bisa ditutup dengan keberanian. Tapi biasanya ada yang minta dibayar dulu." "Siapa?" Ia tidak menjawab, hanya menepuk pelan meja etalase 2 kali. Bunyinya tumpul. Saat azan maghrib berkumandang, Pak Darno melangkah pergi. Sebelum keluar gang, ia menoleh sekali. Rezeki itu harusnya datang membawa tenang. Kalau datang bawa gelisah, itu bukan tamu, itu penagih. Warung mendadak terasa lebih sempit, dan untuk pertama kalinya, Lestari tidak lagi bisa berpura-pura tidak mengerti. Setelah percakapan dengan Pak Darno, Lestari mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya cerita lama yang dibesar-besarkan. Kampung memang gemar merawat kisah. Sedikit kejadian bisa berubah jadi legenda. Ia ingin percaya begitu. Tapi gangguan tidak lagi berhenti di rak yang bergeser atau bau asing. Gangguan mulai memilih sasaran. Dika, keponakannya, mendadak demam tinggi tanpa sebab jelas. Dokter puskesmas bilang hanya infeksi ringan, tapi panasnya naik turun aneh. Selalu lebih tinggi setelah maghrib. Setiap kali diajak ke rumah Lestari, anak itu langsung mual. "Jangan ke situ, ada yang nunggu," katanya lirih pada ibunya. Kakak Lestari mulai membatasi Dika bermain ke warung. Nada bicaranya berubah kaku. "Entah kenapa tiap habis dari tempatmu dia sakit," katanya. Bukan tuduhan langsung, tapi cukup membuat jarak. Malam berikutnya, Lestari mengalami sendiri. Saat hampir tertidur, ada suara memanggil dari arah warung depan. Tar, pelan, seperti suara ibunya.
Ia membuka mata. Rumah gelap. Jam menunjukkan 1.12. Ia duduk, menahan napas. Lestari, kali ini lebih jelas, dari arah pintu warung. Ia tidak berani keluar, selimut ditarik sampai dada. Ia mencoba membaca doa yang dulu sering dibaca ibunya. Tapi anehnya ia lupa urutannya. Padahal dulu hafal. Panggilan itu tidak terdengar lagi. Tapi dari balik dinding terdengar bunyi gesekan pelan, seperti orang menyusun plastik resek satu persatu. Pagi harinya, ia menemukan sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Di permukaan beras dalam karung yang baru dibuka, ada garis melingkar seperti digambar jari, membentuk simbol tidak utuh. Bukan huruf, bukan angka. Ia yakin semalam permukaannya rata. Ia meratakannya lagi dengan gayung. Saat membuka buku nota penjualan, di lembar paling bawah ada coretan tipis berwarna keabu-abuan, daftar 3 nama. Tulisan itu bukan tulisannya, bukan juga tinta ballpoint, lebih mirip bekas goresan arang yang sangat halus. Nama pertama, Pak Rudi. Kedua, toko Sumberjaya yang sudah tutup. Ketiga, kosong, hanya garis. Tangannya gemetar. Siangnya, kabar datang. Distributor Pak Rudi bangkrut mendadak. Semua cabang berhenti kirim. Warungnya resmi tutup total. Lestari terduduk lama di kursi plastik. Potongan-potongan cerita kini tersusun tanpa ia minta. Ramainya warungnya berjalan seirama dengan jatuhnya usaha orang lain. Ini nggak benar, bisiknya. Sore itu juga ia memutuskan berhenti. Tidak ada lagi sebut nama leluhur saat menakar. Tidak ada bunga, tidak ada doa dari kertas Pak Wiryo. Bahkan ambang pintu ia pel dengan air sabun. Malamnya ia tutup warung lebih awal. Besok paginya, sepi. Bukan sepi biasa, benar-benar kosong. Tak satu pun pembeli datang sampai hampir siang. Kurir langganan yang biasanya menawarkan stok bahkan tidak lewat. 2 pelanggan tetap yang biasanya ngopi pagi tak muncul. Seolah gang itu lupa ada warung di ujungnya. Menjelang sore, hanya 1 orang datang. Lelaki tak dikenal, berdiri di depan rak gula dan garam seperti banyak pelanggan malam dulu. Wajahnya biasa saja, terlalu biasa sampai sulit diingat. "Tidak buka malam ini?" tanyanya pelan. "Tidak," jawab Lestari. Orang itu mengangguk kecil. "Kalau pintu ditutup, hitungan tetap jalan." Apa maksudnya? Ia tidak menjawab, meletakkan uang Rp1.000 di meja tanpa mengambil barang apapun, lalu pergi. Langkahnya tak bersuara. Uang itu terasa dingin saat disentuh, terlalu dingin untuk kertas yang baru dipegang. Malam turun dengan cepat. Warung gelap, rumah sunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak warungnya ramai, Lestari merasakan ketakutan yang utuh. Karena kini ia tahu, bukan rezeki yang datang, tapi penagihan yang sedang berjalan. 2 hari setelah warung mendadak sepi total, Lestari tidak lagi bisa menghibur dirinya dengan alasan kebetulan. Tidak ada pembeli, tidak ada sales, bahkan tukang sayur yang biasa lewat pagi pun tidak muncul. Seolah ujung gang itu terhapus dari jalur orang-orang. Namun gangguan justru makin terasa di dalam rumah. Gelas di dapur kadang berbunyi ting pelan seperti diketuk kuku. Kursi plastik di warung depan sering bergeser sedikit saat subuh. Bukan jatuh, hanya bergeser, cukup untuk terlihat berbeda posisi. Setiap maghrib, udara dalam rumah terasa lebih berat, seperti ada yang ikut masuk bersama bayangan senja. Lestari mulai jarang tidur, wajahnya pucat. Ia sadar, ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada keputusan. Memutus atau menyerah. Ia mendatangi Pak Hashim, imam musola yang sudah sepuh. Rumahnya sederhana, di belakang kebun pisang. Bau kayu dan minyak kayu putih terasa kuat di ruang tamu. Pak Hashim mendengarkan tanpa menyela saat Lestari menceritakan semuanya. Warung ramai, ritual kecil, buku nama, dan cerita Pak Darno. Lama beliau diam. "Kakekmu dulu pernah datang ke saya," katanya akhirnya. "Minta didoakan, bukan minta jalan. Orang yang minta didoakan biasanya sudah terlanjur jauh." "Apakah ini santet, Pak?" tanya Lestari pelan. "Ini perjanjian manfaat, santet usaha.
Jawabnya tenang, bukan langsung menyakiti, tapi memindahkan. Bisa diputus? Bisa, tapi tidak ada yang gratis. Kalimat itu kembali muncul, seperti gema dari tempat berbeda. Pak Hashim mengambil air putih, membacakan doa panjang lalu meniupkannya. Yang dibuka dengan niat mencari untung, harus ditutup dengan niat merelakan untung. Saya harus bagaimana? Datang ke makam kakekmu, malam Jumat, kembalikan jalurnya, lepaskan. Lepaskan apa? Keinginan mempertahankan rizki yang bukan jatahnya. Kata-kata itu menancap paling dalam, karena disitulah sakitnya. Utang belum lunas, tabungan tidak ada, motor hampir ditarik. Jika warung kembali sepi selamanya, bagaimana hidupnya? Melihat keraguannya, Pak Hashim menambahkan pelan. Kalau tidak diputus, biasanya yang dibayar bukan uang. Malam Jumat tiba dengan langit mendung rendah. Lestari berjalan ke makam keluarga di tepi desa, membawa air doa dan buku hitam dari peti. Tanah masih lembab bekas hujan sore. Lampu makam redup kekuningan. Di sana ia baru tahu satu hal lagi, dari juru kunci makam yang kebetulan ada. Kakekmu dulu dimakamkan dengan syarat khusus, kata pria tua itu. Ada benda yang ikut dikubur di bawah nisan, penutup perjanjian, supaya tidak aktif lagi. Apa bendanya? Lempeng tulisan, logam tipis. Lestari teringat jimat di kain mori dalam peti. Dadanya sesak. Kalau bendanya diangkat lagi, lanjut juru kunci makam, jalurnya bangun. Tangannya gemetar. Ia tidak ingat mengangkatnya, tapi ia sudah membukanya. Ia duduk di samping nisan, membaca doa dengan suara pecah. Angin tidak ada, tapi daun-daun kering bergerak pelan menggesek tanah. Dari kejauhan terdengar suara anjing melaung pendek. Saat doa selesai, ia berkata lirih, "Saya tidak mau teruskan. Cukup sampai saya." Kalimat itu terasa seperti pernyataan, sekaligus tantangan. Saat pulang, gang rumahnya tampak berbeda, lebih gelap dari biasanya. Dua tetangga yang duduk di teras berhenti bicara saat ia lewat. "Ramainya cuma sebentar ya," bisik salah satu, cukup keras untuk terdengar. "Namanya juga Rizky aneh," jawab yang lain. Tekanan sosial kembali, lebih tajam dari saat warung sepi dulu. Malam itu gangguan mencapai puncaknya. Dari dalam rumah, terdengar aktivitas kecil terus-menerus. Plastik disentuh, sendok bergeser, nafas seperti orang berdiri dekat pintu kamar. Tidak ada wujud, tidak ada bayangan jelas, tapi rasa dihuni begitu tebal sampai udara terasa sempit. Lampu ruang depan berkedip 3 kali, lalu stabil. Di meja warung, uang 1.000 dari lelaki misterius itu tiba-tiba sudah terbelah di tengah, rapi seperti dipotong tipis. Di bawahnya ada bekas goresan abu, membentuk satu kata. "Lanjut." Lestari berdiri lama menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia tahu, memilih berhenti pun tetap harus dibayar. Kata lanjut yang tercoret di meja seperti menempel di kepala Lestari sepanjang malam. Ia tidak lagi mencoba tidur. Menjelang subuh, ia duduk di lantai ruang depan, memandangi warung yang gelap. Rak-rak tampak seperti bayangan kotak bertumpuk. Dulu tempat itu sumber harapan. Sekarang terasa seperti pintu utang yang tidak terlihat. Azan subuh berkumandang. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian aneh itu, suaranya terdengar sangat jernih, seolah memotong lapisan tebal di udara rumah. Disitulah Lestari mengambil keputusan. Bukan keputusan nekat, tapi keputusan lelah. Pagi itu, ia mengambil semua isi peti. Buku hitam silsilah, jimat logam tipis, bungkusan kain mori, dan sisa bunga kering. Ia membungkusnya dengan karung beras kosong. Tangannya tidak gemetar lagi. Rasa takutnya seperti sudah melewati puncak dan berubah menjadi pasrah yang sadar. Ia menemui Pak Hashim setelah duha. "Saya mau tutup jalurnya, Pak," katanya pelan. Pak Hashim hanya mengangguk, seolah sudah tahu kalimat itu akan datang. Ia menyiapkan air doa dan membaca ayat-ayat panjang. "Nanti sore, kubur di batas tanah rumahmu. Jangan disimpan, jangan diwariskan. Putus di kamu." "Kalau setelah itu warung saya mati, Pak." "Lebih baik usaha mati daripada hati ikut mati pelan-pelan." Pagi hari,
Langit mendung pucat. Lestari menggali tanah di samping kebun kosong, tepat di batas pagar bambu yang sudah miring. Setiap sekop terasa berat, tapi nafasnya justru lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Saat lubang cukup dalam, ia memasukkan semua benda itu tanpa dibuka lagi. Buku hitam berada paling bawah. Sebelum ditutup tanah, angin tiba-tiba berembus sekali, cukup kencang sampai daun-daun bambu berdesis panjang. Padahal sejak siang udara hampir diam. Dari arah warung terdengar bunyi tok, seperti ada yang menjatuhkan koin di meja. Lestari tidak menoleh. Tanah diratakan, air doa disiramkan. Ia membaca doa dengan suara utuh, tidak terbata. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada tanda apapun lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, rumah benar-benar sunyi. Tidak ada gesekan plastik, tidak ada langkah dari gudang, tidak ada bau bunga busuk, hanya suara jangkrik dan televisi tetangga yang sayup. Ia tidur dan tidak bermimpi. Namun harga keputusan itu datang cepat. 3 hari berturut-turut warung hampir tanpa pembeli. Omset jatuh lebih rendah dari sebelum semua ritual. Supplier meminta pembayaran lama. Koperasi datang menagih. Motor akhirnya ditarik. Tetangga mulai berbisik terang-terangan. Kirain mau naik, habis. Memang yang cepat biasanya nggak tahan. Dulu ibunya juga aneh-aneh katanya. Menusuk, tapi tidak lagi menakutkan. Karena di dalam rumah, suasana sudah berubah. Udara terasa ringan. Dika datang berkunjung tanpa demam, bahkan bisa duduk di dalam warung lagi. Sudah nggak bau, katanya polos. Lestari hanya tersenyum kecil. Warungnya memang hampir runtuh, tapi tidak lagi terasa diawasi. Tidak ada rasa hadir di sudut ruangan. Sepi kini terasa jujur, bukan sepi yang menunggu sesuatu. Suatu sore, saat menyusun ulang rak yang kosong, ia menemukan satu lembar kertas terselip di bawah laci. Potongan halaman dari buku hitam yang entah bagaimana tertinggal. Di situ ada satu kalimat tulisan tangan lama. Jalur ini hidup dari ingin yang berlebihan. Di bawahnya tinta lebih muda seperti tambahan kemudian. Kalau cukup, dia lapar. Lestari melipat kertas itu, membakarnya di tungku dapur. Abu terangkat bersama asap tipis, hilang tanpa bentuk. Warungnya kini kecil. Penghasilannya pas-pasan, hidupnya lebih sempit, tapi dadanya tidak lagi berat setiap maghrib. Dan kadang, saat angin sore melewati ambang pintu, terdengar seperti bisikan sangat jauh. Bukan memanggil, bukan menagih, hanya mengingatkan. Kutukan tidak tinggal di benda, ia tinggal di keserakahan yang dipelihara. Demikian kisah tentang kutukan darah di balik silsilah keluarga. Ketika jalan pintas rejeki ternyata membawa tagihan yang tak terlihat. Dan warisan bukan selalu tentang harta, tapi juga dosa yang belum selesai. Kadang, yang paling berbahaya bukan makhluk gaib yang menampakkan diri, tapi keinginan manusia yang dibiarkan tumbuh tanpa batas. Semoga cerita ini jadi pengingat bahwa rejeki yang lambat tapi bersih jauh lebih menenangkan daripada kelimpahan yang harus dibayar dengan harga batin dan keluarga. Terima kasih sudah mendengarkan cerita di Panggonan Wingit. Jika kamu suka kisah horor bernuansa lokal, mitos Nusantara, dan cerita penuh makna tersembunyi, jangan lupa like, subscribe channel Panggonan Wingit, dan tulis komentar bagian mana yang paling membuat kamu tidak nyaman. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan hati-hati dengan warisan yang terlalu mudah menguntungkan.